Selamat berjumpa dengan saya, Aktia Fatri Citrawati, biasa dipanggil Bu Eva. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hari ini saya akan membahas mengenai exceptional clause menurut GATT 94. Menyampaikan materi ini, saya akan membagi dalam 3 organisasi materi ya. Yang pertama, bagaimana dan apa dan mengapa exceptional clause itu perlu diatur di dalam GATT. Yang kedua, kita akan membahas mengenai general exceptions menurut GATT pasal 20. Yang materi yang ketiga nanti akan saya sampaikan mengenai other exception, di antaranya adalah security exception, lalu kemudian economic emergency exception, lalu kemudian regional integration exception, dan yang terakhir adalah mengenai balance of payment exception. Baik, kita akan menuju ke materi kelompok materi yang pertama, yaitu exceptional clause menurut GATT secara umum. Di sini saya akan mengkaji mengapa sih perlu ada exceptional clause. Kalau Anda paham bahwa exceptional clause atau aturan pengecualian itu adalah measures, jadi negara-negara anggota GATT WTO itu boleh mengeluarkan measures atau ketentuan yang menyimpangi ketentuan GATT. Jadi negara-negara itu boleh membuat measures, membuat aturan yang berlaku di wilayah negaranya yang bertentangan dengan ketentuan GATT, tentunya dengan alasan-alasan tertentu. Apa saja yang boleh? Mengapa kok negara-negara boleh membuat aturan yang menyimpang? Nah, karena negara-negara anggota GATT WTO tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, alasan-alasan yang berbeda-beda, struktur sosial yang berbeda-beda, sehingga kadang-kadang mereka dalam kondisi tertentu membutuhkan aturan-aturan yang bertentangan itu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan kata lain, kadang-kadang negara-negara itu tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan GATT karena alasan-alasan tertentu. Nah, sehingga GATT WTO perlu memberikan saluran agar ketika negara-negara itu melaksanakan ketentuan-ketentuan GATT, dia tidak bertentangan, dia tidak melanggar. Rasanya aneh memang bagaimana suatu ketentuan yang dibuat itu kemudian melanggar tetapi tidak melanggar, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan justifiable exception. Sehingga pasal yang ada di dalam GATT itu, ketentuan-ketentuan yang memungkinkan itu, ketentuan-ketentuan mengenai exception itu menjadi legalitas atau menjadi justifikasi bagi negara untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan GATT atau prinsip-prinsip yang ada di dalam GATT itu sendiri. Nah, kita lihat apa sih objektif dan tujuannya? Tentunya yang pertama adalah untuk melindungi dan to promote nilai-nilai sosial dan kepentingan dari negara-negara anggota.
tadi saya katakan ini merupakan penyimpangan. Bisa dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan exceptional clause itu merupakan jembatan antara kepentingan yang ada di dalam perdagangan dengan kepentingan sosial lainnya terhadap perdagangan. Ya, jadi ini merupakan jembatan untuk menjembatani bagaimana negara bisa mengampu kepentingan-kepentingan non perdagangan terhadap perdagangan. Misalnya apa? Kita tidak bisa menempatkan perdagangan ini seperti dalam ruang hampa yang terpisah dari aspek-aspek sosial yang lain. Misalnya, kita tidak mungkin membicarakan perdagangan saja atau hanya melulu mengatur perdagangan tanpa memperhatikan misalnya aspek lingkungan dalam perdagangan atau hak asasi manusia terhadap perdagangan atau yang lain misalnya kepentingan national security yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, sehingga ini tentunya membutuhkan saluran bagaimana agar negara-negara itu ketika dia melaksanakan ketentuan-ketentuan GATT tidak bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Nah, misalnya tidak mungkin kita misalnya kekeh dengan melaksanakan ketentuan trade liberalization atau liberalisasi perdagangan, misalnya ketika kita membuka impor seluas-luasnya, ternyata nanti menyebabkan industri nasional menjadi kolaps. Nah, ini akan pelaksanaan seperti ini bahkan akan bertentangan dengan tujuan pembentukan GATT WTO itu sendiri, yang diantaranya adalah mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi para anggota dan memberikan kesempatan bagi masyarakat di negara-negara anggota untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah tentunya diantaranya mengapa ketentuan-ketentuan exceptional clause itu ada. Itu pun menjadi tujuannya. Yang pertama, yang berikutnya, apa tujuan dari ketentuan exceptional clause di dalam GATT? Itu adalah memberikan justifikasi, ketika negara-negara membuat rules atau aturan atau measures, ya, legislation atau measures yang inconsistent atau yang tidak konsisten atau yang tidak sesuai dengan rules atau prinsip-prinsip yang ada di dalam GATT. Misalnya prinsip trade liberalization, ya, prinsip perdagangan bebas, prinsip non-discrimination atau prinsip tidak boleh adanya diskriminasi baik yang bersifat MFN dan NTO, tentunya Anda sudah tahu dari perkuliahan sebelumnya apa itu MFN dan NTO. Lalu dan berikutnya juga kadang-kadang negara membuat ketentuan dalam hukum nasionalnya itu yang bertentangan dengan prinsip market access. Nah, inilah jadi saya katakan tadi exceptional clause ini memberikan justifikasi atau memberikan keabsahan bagi tindakan-tindakan negara yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT WTO. Nah, sekarang kita menuju ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup ketentuan-ketentuan yang ada di dalam exceptional clause yang ada di dalam GATT 94 itu berbeda-beda, ya, baik dari derivasinya, ya, misalnya apakah ketentuan ini bertentangan dengan
semua atau keseluruhan GATT atau GATS obligation atau kewajiban-kewajiban yang lahir baik dari aturan-aturan GATT atau GATS, atau hanya bertentangan dengan yang spesifik saja, ketentuan-ketentuan GATT atau GATS yang tertentu saja, ya. Jadi atau durasinya, perbedaan juga bisa menyangkut tentang durasi. Ada durasi yang terbatas, ya, misalnya ketika kita mengenakan safeguard measures karena ada economic emergency, itu waktunya terbatas. Misalnya 4 tahun, bisa diperpanjang menjadi 8 tahun atau 10 tahun. Nah, ini ada perbedaan, ya, jadi ada yang definite. Kadang-kadang ada yang indefinite, ya, yang temporary tadi, ya, definite yang temporary, ada yang indefinite, ada yang tidak terbatas. Misalnya exception bagi negara berkembang. Selama negara itu tetap dalam kategori sebagai negara berkembang, tentunya dia akan boleh membuat pengecualian seperti ini, ya. Jadi indefinite. Lalu kemudian kita lihat dari aplikannya, siapa yang boleh membuat measures ini. Bisa dari semua negara anggota WTO tanpa kategori, ataukah diajukan exceptional clause ini bisa oleh negara-negara tertentu saja. Misalnya exceptional clause yang hanya diberikan bagi negara berkembang, tentunya hanya dimungkinkan diberikan kepada negara berkembang atau negara miskin. Ya, jadi berbeda-beda skopnya atau alasannya, tetapi semua perbedaan ini tetap satu yang sama, yaitu bahwa ketentuan exceptional clause ini memungkinkan negara-negara untuk membuat atau melaksanakan ketentuan-ketentuan baik berupa peraturan perundangan atau measures yang tidak sesuai atau inconsistent dengan aturan-aturan dasar dalam GATT atau GATS. Mungkin bisa saya berikan contoh, misalnya Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang kewajiban untuk sertifikasi halal. Nah, ini apakah memang benar-benar dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim berdasarkan ketentuan pasal 20 GATT yang dimungkinkan untuk memberikan protection terhadap public morals, ya? Ataukah ini kalau menurut negara lain ini merupakan non-tariff barriers, ataukah merupakan hambatan tersembunyi dan lain-lain? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.